Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasikan teks puisi rakyat. Salah satu bentuk karya sastra Nusantara yang banyak diciptakan di masa lalu adalah puisi rakyat. Apakah kamu sudah pernah mendengar istilah puisi rakyat? Apakah itu puisi rakyat? Apakah puisi rakyat? Puisi rakyat ialah warisan bangsa yang berupa syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa puisi rakyat itu. Mulai dari ciri-ciri puisi rakyat. Ciri-ciri puisi rakyat yang pertama, nama pengarang tidak dikenal atau tidak diketahui. 2. Disebut juga sastra lisan karena penyampaiannya dari mulut ke mulut. 3. Memiliki aturan jumlah baris per bait dan jumlah kata per baris. Terdapat rima atau pengulangan bunyi di awal. Anak-anak, jenis-jenis puisi rakyat yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama, pantun. Yang kedua, gurindam. Yang ketiga, syair. Paham ya? Yang akan kita pelajari sekali lagi tentang pantun, gurindam, syair. Kita bahas tentang pantun ya. Pantun merupakan salah satu bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan. Aturan di sini terdiri dari 1. Pantun terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama disebut sampiran, sementara 2 baris berikutnya disebut isi pantun. Selanjutnya, pantun bersajak ABAB atau AAAA. Paham ya? Itulah syarat-syarat terbentuknya pantun. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Jalan-jalan ke Bekasi, beli odeng 5 ribuan. Jangan lupa makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan. Anak-anak, lihat ya. Kalian perhatikan. Pantun ini ada 4 baris. Baris pertama dan kedua yang bunyinya jalan-jalan ke Bekasi, beli odeng 5 ribuan. Ini disebut sampiran. Sementara baris ketiga dan keempat yang berbunyi jangan lupa makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan adalah bagian isi pantun. Antara baris pertama dan kedua, 3 dan 4 tidak ada hubungan makna. Ya. Jadi, sampiran dan isi tidak ada hubungan makna. Kalau kita ingin mencari makna pantun, kita langsung pada baris ketiga dan keempat. Contohnya, makna pantun tersebut adalah kesehatan itu penting dan harus dijaga. Salah satu untuk menjaga kesehatan bisa memakan makanan yang bergizi dan kaya protein dan vitamin. Selanjutnya, tentang gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi rakyat yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Syarat dari gurindam yang pertama, jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima A. Gurindam
berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Ciri-ciri gurindam. Yang pertama, memiliki 2 baris tiap baitnya. 2. Tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 kata. 3. Setiap baris saling terkait satu sama lain dan memiliki hubungan sebab akibat. 4. Bersajak atau rima, AA, BB, CC, dan seterusnya. Isi gurindam berada pada baris kedua. Pada isi gurindam biasanya berisikan kata-kata mutiara, filosofi hidup, dan nasihat-nasihat. Perhatikan contoh gurindam berikut ini. Jika berilmu, janganlah angkuh, nanti dirimu akan terjatuh. Nah, pada gurindam ini hanya ada 2 baris. Baris pertama sebagai syarat atau permasalahan. Baris kedua disebut akibat. Makna dari gurindam berikut adalah orang yang memiliki ilmu hendaknya jangan sombong dengan ilmunya, sebab mencelakai diri sendiri. Yang terakhir mengenai syair. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Syair mempunyai syarat yang pertama, terdiri dari 4 baris. Jumlah baris ada 8 sampai 14 suku kata. Tidak memiliki sampiran. Seluruhnya bagian adalah isi. Rima A. Itulah syarat dari syair. Tadi pada bagian pantun kalian ingat ya bahwa pantun juga rimanya kadang berpola A. Nah, tapi yang membedakan di sini adalah sama-sama berrima A. Kalau pada syair tidak ada sampiran, semua baris itu adalah isi. Sementara kalau pada pantun, baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi pantun. Jadi itu yang membedakan. Meskipun sama-sama rimanya berakhir A. Bisa dipahami ya. Terkadang nanti pada contoh pantun kalian dapatkan rimanya A. Kita perhatikan baris pertama dan kedua itu fungsinya sebagai sampiran atau keseluruhan isi. Kalau baris pertama dan kedua adalah sampiran, maka disebut pantun. Kalau keseluruhannya adalah isi, maka disebut syair. Paham ya? Kita lanjutkan pada contoh syair. Jangan kau menimbun harta, karenanya akan membuatmu lupa akan kehidupan setelahnya yang abadi selamanya. Nah, kalian perhatikan. Pada contoh syair ini, di dalam baris pertama, kedua, ketiga, keempat, rimanya A. Harta berakhir huruf A, lupa berakhir pada huruf A,
setelahnya berakhir dengan huruf A. Selamanya berakhir dengan huruf A. Nah, pada baris pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya adalah satu kesatuan isi syair tersebut. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan ciri-ciri dari pantun, syair, dan gurindam, kalian Ibu minta untuk menyelesaikan tugas berikut ini. Tentukan perbedaan 3 puisi rakyat. Di bawah ini, yang pertama pantun, yang kedua syair, yang ketiga gurindam. Nah, anak-anak, perbedaan yang kalian cari adalah jumlah baris pada pantun, syair, dan gurindam. Yang kedua, jumlah suku kata. Yang ketiga, struktur isi. Yang keempat, rima. Saya ulang kembali. Carilah perbedaan 3 puisi rakyat. Di bawah ini, pantun, syair, gurindam. Yang kalian cari adalah perbedaan dari jumlah baris, jumlah suku kata, struktur isi, yang terakhir rima. Selamat dan sukses dalam mengerjakan tugas pertama di semester genap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.